Shalom adik-adik. Kita akan mempraktekkan tata cara makan di meja makan. Disimak ya. Oke. Adik-adik, kita mempunyai 3 hidangan, yaitu yang pertama, makanan pembuka seperti roti atau buah. Dan yang kedua, makanan utama terdiri dari nasi, sayur, dan lauk pauk. Dan makanan penutup seperti es krim atau puding. Adik-adik, inilah cara makan di meja makan. Pertama, angkat kursinya tanpa ada suara. Kemudian duduk dengan rapi. Sebelum menikmati makan, ingat berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, langkah pertama adalah buka serbet. Diletakkan di atas paha. Kemudian nikmati makan pembuka. Potong roti dengan perlahan menggunakan pisau. Kemudian memakannya dengan menggunakan garpu. Ketika sudah selesai, rapikan peralatan garpu dan pisau dengan posisi menyilang, kemudian minum air dengan perlahan dan lap mulut menggunakan serbet. Dilanjutkan dengan makanan utama. Seperti yang tadi kita lakukan, serbet diletakkan di atas paha. Saat mengunyah makanan dengan posisi mulut tertutup. Ingat, makan harus perlahan. Untuk lauknya, kita bisa menggunakan pisau dan garpu. Dipotong dengan perlahan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Dan saat memasukkan makanan ke dalam mulut, badan kita harus tetap dalam posisi tegap. Begitu juga saat kita memakan sup. Setelah selesai, rapikan peralatan makan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kemudian ini adalah makanan penutup. Kita lakukan dengan cara yang sama. Meletakkan serbet di atas paha. Kemudian menikmati hidangan penutup ini dengan menggunakan sendok yang berukuran lebih kecil. Ingat, makan harus perlahan. Kemudian mulut juga dalam keadaan tertutup. Saat minum pun juga harus perlahan. Dan setelah selesai, lap mulut kembali menggunakan serbet dengan perlahan. Selesai. Adik-adik, saat makan di meja makan, tangan kita harus berada di bawah meja, bukan di atas meja. Kita harus menunjukkan tata krama yang baik di meja makan. Lewat tata krama di meja makan, kita belajar banyak hal, sekaligus seperti belajar untuk berbagi, sabar dalam menunggu giliran, menghargai dan menghormati satu sama lain. Mengapa tata krama itu penting bagi kehidupan kita? Mengerti, mengetahui, dan mempraktekkan tata krama membuat kita menjadi nyaman, diterima dengan baik dimanapun. Bahkan kita akan disegani atau dihormati oleh banyak orang. Tata krama sebagai cara untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah dengan memperlihatkan kesantunan atau tata krama. Kita menunjukkan karakter Allah yang santun.
Salah satu sahabat Allah yang membuat banyak orang kagum karena penuh hikmat dari Allah adalah Raja Salomo. Cerita ini dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat dari Allah. Pada masa Raja Salomo, masih banyak orang yang belum mengenal Allah. Raja Salomo membagikan hikmat yang ia terima kepada semua orang yang ada di kerajaannya. Kabar ini akhirnya sangat terkenal di negara lain. Ratu Sheba akhirnya datang untuk membuktikan sendiri dan mau menguji kebijaksanaannya. Raja Salomo berhasil menjawab semua pertanyaan ratu. Kemudian Raja Salomo mengajak Ratu Sheba datang ke rumahnya. Ratu Sheba sangat takjub dengan apa yang dilihatnya, yaitu makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Ratu Sheba turut memuji Tuhan Allah dan memberikan banyak hadiah kepada Raja Salomo agar dapat dipersembahkan juga kepada Tuhan. Kita menghargai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita, lingkungan tempat tinggal kita, dan apapun yang telah tersedia untuk kita, atau apapun yang kita miliki. Begitu pula dengan makanan. Cara kita menghargai makanan kita adalah dengan mengambil sesuai dengan porsi yang bisa kita habiskan dan menghabiskan tanpa sisa. Adik-adik harus selalu mengucap syukur atas makanan yang tersedia untuk kita setiap harinya. Sebelum makan dan juga mendoakan orang yang telah memasak untuk kita. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kami berharap kalian semua dapat mempraktekkan tata cara makan di meja makan. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam. Aku diberkati.